Shalom, damai Kristus beserta kita. Hari ini kita akan menutup bulan April dengan membahas sedikit tentang misteri ilahi. Apakah Tuhan itu adalah sebuah misteri? Gitu kan ya? Karena selama 2000 tahun, sejak berdirinya doktrin Trinitas, umat Kristen sudah tidak ada lagi yang mengenal Tuhan. Pengenalan akan Allah yang benar digantikan dengan pengenalan akan Tuhan yang misteri, Tritunggal Maha Kudus, Allah yang tidak bisa dipahami dengan akal sehat, Allah yang misterius. Semua umat lari sembunyi di belakang keleke Trinitas. Sebab imamnya buta, meraba-raba Tuhan yang gelap ini, nabrak sana-sini, membuat satu kebohongan untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Dan ketika mereka sudah tidak menemukan jalan keluar, dengan ringannya para imam ini membuang pengenalan akan Tuhan ke alam misteri. Gak usah belajar Tuhan, saudara. Tuhan itu misteri. Bapak-bapak gereja saja dulu mendalami Tuhan yang misteri ini juga tidak sanggup. Tiwas ae, Pak De. Punya 100 gelar doktor teologia. Ternyata ujung-ujungnya Tuhan itu misteri. Kalau sudah mentok, buang ke alam misteri. Itu alam misteri numpuk sampah kebohongan-kebohongan dari para imam Trinitas. Mari kita lihat ke layar monitor. Kita akan melihat apa kata kitab suci tentang pengenalan akan Tuhan yang benar. Nah, di sana saya sudah berikan beberapa referensi bacaan untuk kalian belajar mengenal Allah yang benar. Kalian bisa menyimpulkan sendiri nanti, apakah Allah itu misteri atau Allah itu bukan misteri. Seperti yang disampaikan oleh Paulus kepada imam-imam dan masyarakat di kota Athena. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Dan orang-orang Kristen, dimulai dari zaman Nikea, secara perlahan justru mengalami kemunduran, distorsi iman. Dimulai dari konsili Nikea, para uskup sudah tidak ada lagi yang mengenal Tuhan. Tuhan saja tidak dikenal, apalagi Allah. Tuhan dan Allah itu berbeda. Ini juga Paulus yang memberi pembeda. Hanya ada satu Allah saja dan hanya ada satu Tuhan. Kalau Tuhan saja tidak dikenal, apalagi Allah yang menciptakan Tuhan, Allah yang memperanakkan Tuhan. Para imam Trinitas selalu berkata, marilah kita renungkan misteri Allah Tuhan kita, yaitu Tritunggal Maha Kudus. Saya katakan, itu bagus kalau engkau sendiri benar-benar merenungkan, bukan hanya sekedar memberi omong kosong pada jemaat. Merenung itu baik kalau engkau sendiri benar-benar mencari Tuhan dan bukan mencari pikiranmu sendiri, lalu menipu umat, membual dengan hasil pikiranmu sendiri. Sudah 20 abad, bos.
dan Tuhan kalian masih sebuah misteri. Lalu apa yang kalian renungkan selama ini? Atau lebih tepatnya, apa yang menjadi jawaban dari Tuhan atas misterimu tersebut? Bukankah kitab suci pernah berkata, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Lalu apa yang menjadi jawaban Tuhan atas misteri kalian tadi? Sudah ada jawabankah dari Tuhan? Sudah 2 milenium dan belum ada jawaban dari Tuhan. Tuhan macam apa ini? Kayukah yang menjadi Tuhanmu? Kalau kayu memang tidak bisa bicara. Lalu siapa Tuhanmu? Kenapa sampai 20 abad Tuhanmu masih saja bisu? Sebab yang menjadi Tuhanmu adalah doktrin. Yang menjadi Tuhan adalah pikiranmu sendiri. Bagaimana bisa kalian berkata, kami mengenal Tuhan, sementara Tuhannya sendiri masih misteri bagimu? Tuhan yang bagaimana yang selama ini kalian gembar-gemborkan? Padahal penyembahan pada Tuhan yang benar itu sangat menentukan. Kita akan hidup yang kekal atau siksaan yang kekal. Tetapi imam-imam Trinitas ini menganggap ringan hal tersebut. Mereka menyerahkan pengenalan akan Allah yang benar ke dalam kosakata misteri ilahi. Sungguh sangat mengerikan ajaran mereka. Oh, Tritunggal Maha Kudus itu adalah misteri di luar batas pemahaman manusia. Kalau sudah di luar batas pemahaman manusia, mengapa pula engkau masih berusaha menjelaskan? Sekolah tinggi-tinggi hanya untuk mendapatkan Tuhan yang misteri. Kasihan sekali hidupmu. Mendapatkan Tuhan yang tidak jujur dan tidak mau terbuka. Tuhan yang takut identitasnya diketahui. Hal ini hanya ada 2 kemungkinan, saudaraku. Kemungkinan pertama adalah bapak-bapak gereja serta para uskup sampai para imam-imam pengajar Trinitas zaman sekarang. Mereka semua adalah orang-orang yang bodoh. Sudah 2 milenium dan para cerdik pandai ini belum berhasil memecahkan misteri Tritunggal Maha Kudus. Tetapi saya pribadi tidak percaya kalau para uskup tersebut dan para imam-imam zaman sekarang ini bodoh-bodoh. Saya sendiri tidak percaya akan hal itu. Mereka semua sekolah. Uskup-uskup zaman dulu sebagian besar keturunan bangsawan, yang artinya terdidik. Begitu juga para imam Trinitas zaman sekarang. Mereka semua bergelar sarjana. Kalau ada orang yang bodoh, itu adalah diri saya sendiri. Sebab saya tidak menyelidiki sungguh-sungguh apa yang diajarkan oleh Paulus dan tidak mempercayai ajaran Yesus yang Kristus. Saya lebih menyukai pada ajaran umum yang banyak diterima umat Kristen, yaitu Yesus yang Trinitas. Carilah jalan yang sempit, sebab lebarlah jalan menuju kebinasaan. Imam saya dulu hanyalah iman yang ikut-ikutan. Sekali lagi saya ulang.
Iman saya dulu hanyalah iman yang ikut-ikutan. Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tuhan itu tidak kawin dan dikawinkan. Itu kan kepercayaan tetangga sebelah. Dan kepercayaan itu diamini oleh pengikut Trinitas. Tuhan memang tidak kawin. Loh, lalu bagaimana dengan sebutan Yesus anak Allah? Oh, itu hanya istilah. Yesus tidak benar-benar anak Allah. Ini seperti anak tangga. Mosok tangga kawin, anak Allah. Mosok Allah kawin. Setelah saya selidiki, ternyata Allah memang kawin. Allah kawin dengan pikirannya sendiri. Allah menggagahi pikirannya sendiri dan menghasilkan sesuatu yang selama ini memang diidam-idamkan, yaitu terang. Itulah anaknya. Terang itulah anak Allah. Akulah terang dunia. Yesus itulah terang. Dulu kita takut menyatakan hal ini. Takut dibilang Tuhannya orang Kristen seperti dewa-dewi. Karena takut inilah, maka kemudian mencari-cari alibi bagaimana menjelaskan Yesus anak Allah yang justru malah menjadikan pengajaran yang ngawur, menjadi pengajaran yang bulet. Akhirnya mereka harus berbohong untuk menutupi bohong sebelumnya. Ini adalah kisah Yakub. Kalian harus selesai dengan diri sendiri. Ketika malaikat Tuhan bertanya, "Siapakah engkau?" Kalian harus berkata, "Aku Yakub. Aku Yakub. Aku bukan Esau." Iman saya dulu seperti itu. Iman yang ikut-ikutan. Islam bilang begini, pengikut Trinitas ikut. Tuhanku juga tidak kawin. Seperti lembu dicocok hidungnya. Iman yang menuruti dunia. Baik. Jadi saya tidak percaya pada kemungkinan yang pertama. Saya lebih percaya pada kemungkinan yang kedua, yaitu bahwa para uskup zaman Nikea hingga para imam-imam Trinitas zaman sekarang tidak ada satupun yang benar-benar datang sujud untuk mendengarkan suara Tuhan. Tidak ada yang sujud untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi mereka menulikan telinga mereka dan menuruti pikiran mereka sendiri. Saya menyebut mereka sebagai Ahab yang menuruti istrinya. Saudara-saudariku yang terkasih, bagi saya pribadi, perkara Trinitas ini sudah selesai. Tidak ada lagi misteri di dalamnya. Semua terpecahkan. Trinitas itu adalah dusta iblis. Dan karena Trinitas itu adalah ajarannya iblis, maka mau tidak mau saya harus menyatakan kebenarannya. Suka tidak suka, saya harus terus berjuang melawan kebodohan ini. Karena masih banyak saudara-saudari kita yang terjerat dengan dusta ini. Dusta itu lebih sulit diberantas daripada bohong. Sebab kalau bohong ditelanjangi, itu kosong. Sudah tidak ada apa-apa lagi di dalamnya. Mau mengelak apa lagi? Tetapi kalau dusta ditelanjangi,
masih ada kebenaran di dalamnya. Dan di sanalah orang buta ngotot dirinya melek. Loh kan, aku bener. Bagaimana bisa dusta dibilang bener, Oneng? Dan Trinitas pada akhirnya masih dipegang teguh, sehingga mereka secara tidak sadar sudah manunggal dengan iblis. Dusta iblis itu halus, saudara. Berhati-hatilah dengan uskup-uskup atau imam-imam atau pengajar siapapun orangnya yang masih mengajarkan Trinitas. Usia Allah anak itu sama dengan usia Allah Bapa, sebab mereka setara dalam kekekalan. Tinggalkan pengajar seperti itu. Allah anak punya kuasa yang setara dengan kuasa Allah Bapa. Tinggalkan imam seperti itu. Yesus anak Allah itu hanya simbol. Yesus tidak benar-benar diperanakkan. Tinggalkan pembicara yang demikian. Paulus sudah mewanti-wanti pada jemaat di Korintus. Aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Dan sekarang saya mengatakan pada kalian, kalau kalian benar-benar ingin mengerti rahasianya Trinitas, cari Yesus. Apakah kalian percaya bahwa Yesus itu hidup? Maka carilah Dia dengan sungguh-sungguh, dan kalian akan mengerti benar apa itu Trinitas. Trinitas itu bukan ajaran sembrono dari orang yang tidak berpengetahuan. Tetapi Trinitas itu memang ajaran dusta dari iblis. Jadi sekali lagi, berhati-hatilah dengan ajaran Trinitas. Jangan anggap sepele ajaran ini. Umat harus memakai pikiran Kristus. Kalian harus menundukkan pikiran kalian dengan pikiran Kristus. Kalian harus rela pikiran kalian digagahi pikiran Kristus. Jangan biarkan pikiran Tertulianus menggagahi pikiranmu. Tertulianus bukan Kristus. Bahkan semua bapak-bapak gereja yang bersekongkol dalam konsili yang jahat itu, semuanya sudah dirasuki 3 roh najis. Mereka menundukkan pikiran mereka di bawah 3 roh najis tersebut, bukan di bawah pikiran Kristus. Baik. Jadi hari ini kita akan melihat apakah Tuhan itu memang misteri. Misteri yang alkitabiah berbeda dengan misterinya pengikut Trinitas. Misteri ilahi. Seperti judul program TV Rek. Misteri ilahi. Judul tiap episodenya berbeda-beda. Episode pertama judulnya Tukang Bubur Pergi ke Kota Suci Roma. Episode kedua nanti Paman Doblang pergi ke Tanah Suci Yerusalem. Episode ketiga mulai agak sedikit mengerikan. Nyai Dasima, pengusaha kaya raya, mati melet kesamber gledek. Waduh, menyeramkan sekali judulnya. Misteri ilahi yang akan kita bahas bukan yang seperti itu ya saudara.
itu misteri ilahinya tetangga sebelah, yang kemudian didukung dan diamini oleh pengikut Trinitas. Ajarannya penuh dengan hal-hal yang mistis. Oleh sebab itu, pengajarnya sendiri susah menjelaskan ajarannya sendiri, sebab ajarannya memang tidak logis, dan pendengarnya jadi susah juga untuk bisa menerima. Ajaran Trinitas itu susah diterima dengan akal sehat, hanya bisa diterima dengan akal yang kurang sehat. Baik, kita buka kitab suci lebih dulu. Kita buka Amsal 25 ayat 2, kita baca sama-sama. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Saya mau bertanya, bagaimana kalian membaca firman ini? Apakah saudara menafsirkannya demikian? Oh, Tuhan itu merahasiakan sesuatu supaya kita rajin mencari Tuhan. Kalau kita rajin membaca kitab suci, kita bisa menemukan rahasia itu. Oh, Tuhan itu merahasiakan sesuatu karena Tuhan ingin supaya kita mencarinya dengan kesungguhan hati. Apakah saudara membacanya seperti itu? Saya katakan, itu tidak salah, saudaraku. Sekali lagi, itu semua tidak salah, sebab firman Tuhan itu tidak dangkal. Dari satu firman yang sama, kita bisa melihat ribuan perkara. Sekarang izinkan saya menunjukkan pada saudara bagaimana saya sendiri membaca firman tersebut. Saya membaca firman ini bicara tentang sesuatu yang berhubungan dengan keadilan atau penghakiman atau sesuatu yang semacam itulah. Bicara tentang hakim, something like that. Pertama saya mau melihat pada kemuliaan raja-raja terlebih dahulu. Kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Karena ini amsalnya Salomo, maka saya mau ambil contoh juga dari kisah Salomo. Bagaimana ketika Salomo mengadili dua ibu-ibu yang rebutan bayi. Saudara ingat kisah tersebut, bukan? Kalau lupa, saudara bisa baca kembali 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Sorry, saya buat PowerPoint-nya sampai lupa dibuka. Sebentar. Nah, ini dia. Salomo itu raja. Dan sebagai raja, untuk memberi sebuah keputusan dengan benar, maka dia memang harus menyelidiki dan memang dituntut harus menyingkapkan sebuah kebenaran. Sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Dan Salomo melakukan hal tersebut. Dia membuat sebuah analisa. Ini kalau hidup saya pribadi,
sama seperti main forex. Kita membuat analisa untuk mengurangi peluang-peluang yang tidak penting dan hanya fokus pada kemungkinan-kemungkinan yang berguna untuk mendapatkan hasil. Salomo melakukan hal tersebut. Dan kata-kata dari ibu yang punya bayi, itulah emas yang keluar dari mulut orang benar. Tunggu dulu tuanku raja, mohon raja tidak membunuh anak itu. Berikan saja bayi tersebut pada perempuan itu. Aku ikhlas ya raja, asal anak itu jangan dibunuh. Dari sana, seorang raja mengetahui siapa yang benar, siapa yang bohong. Perkataan ibu yang memang punya bayi adalah perkataan emas. Paham ya saudara maksud saya? Oke, itu tadi kita bicara tentang kemuliaan raja-raja. Sekarang bagaimana dengan kemuliaan Tuhan? Tadi dikatakan kemuliaan Tuhan merahasiakan sesuatu. Ini sebetulnya kita bicara tentang kasih. 1 Korintus 13 ayat 7. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Kalau kalian bersalah kepada Tuhan, tetapi kalian tidak mau mengaku bersalah, maka kebenaran akan tertutup bagi mata kalian. Tetapi kalau kalian bersalah kepada Tuhan dan kalian mengaku bersalah, maka kasih akan menutupi kesalahan itu. Jadi di sini minimal memang ada dua pengertian di dalamnya. Yang pertama adalah pengertian seperti yang saudara pikirkan tadi, bahwa kalau kita tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka kebenaran itu tidak akan disingkapkan. Tetapi ada pengertian lain di belakangnya, yaitu bahwa ini bicara tentang kasih. Kasih yang menutupi segala dosa. Mengerti maksud saya, saudara? Kita tidak bisa tergesa-gesa mengatakan bahwa tafsiran seseorang itu salah. Kalau memang ada dua tafsiran yang benar, ya kita harus menyatakan keduanya. Itulah yang akan menjadi kemuliaan raja-raja. Kita selidiki semuanya, baru kita bicara. Kalau tidak tahu, sebaiknya jangan bicara. Jadi sekali lagi, kemuliaan Tuhan merahasiakan sesuatu. Di sini saya membacanya, rahasia itu sebagai kasih yang menutupi dosa. Ini bicara tentang kasih, identitas Tuhan yang sebenarnya. Telanjang itu dosa di mata Tuhan, saudaraku. Kalau kalian mengaku bahwa kalian ini telanjang, maka Tuhan akan memberi kalian jubah supaya diri kalian yang telanjang itu tidak terlihat. Kemuliaan Tuhan menutupi dosamu, menutupi ketelanjanganmu. Karena kalian sudah bicara jujur di hadapan Tuhan, bahwa kalian memang telanjang. Tetapi kalau kalian mengaku bahwa kalian ini berpakaian, maka Tuhan juga tidak akan memberi kalian baju. Kan mulutmu sendiri yang berkata, engkau berpakaian. Padahal sebenarnya
kalian ini telanjang. Dan Tuhan tidak mau menyingkapkan kebenaran tersebut sampai pada waktunya kalian diadili, yaitu kebenaran bahwa kalian ini sebenarnya telanjang. Mengerti maksud saya? Kalau kalian mengaku buta di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan membuat kalian melek. Tetapi kalau kalian berkata kalian melek, padahal kalian buta, maka tetaplah dosamu, dan engkau tidak akan pernah melihat kebenaran. Jadi, apakah ini bicara tentang Tuhan yang misteri? Tuhan yang tidak bisa diselami? Tidak. Ini bicara tentang kasih. Justru ini bicara tentang pengenalan akan Allah yang benar, bukan Allah yang misteri. Terkait dengan perkara Trinitas tadi, di sana ada dua kubu yang saling serang. Dua ibu-ibu yang rebutan bayi. Agustinus and the gang menyerang Arius dan kawan-kawan. Dua kubu bentrok. Roh pemecah belah masuk dalam gereja. Mereka rebutan umat. Saya juga umat, maka saya harus melihat apa yang ditawarkan Agustinus dan apa yang ditawarkan Arius. Masalahnya, tulisan-tulisan Arius dan buku-bukunya banyak yang dibakar habis oleh Katolik. Lalu dari mana kita bisa tahu pandangan Arius itu sendiri? Tuhan Maha Bijak. Kita bisa mengetahui ya dari mulut Katolik sendiri. Sekalipun sudah dibakar habis, kalau mereka mau menyatakan Arius sesat, mau tidak mau mereka akan bicara bagaimana pandangan Arius yang sesat itu. Mulut mereka sendiri pada akhirnya yang bercerita. Mereka berusaha menutupi, tapi justru menjadi terbuka. Tuhan Maha Bijaksana. Sampai sini mengerti maksud saya, saudara? Nah, setelah saya selidiki keduanya, ternyata mereka berdua tidak lebih dari seorang maling. Masing-masing mencuri firman Tuhan dari temannya. Imam Trinitas sendiri mencuri istilah homoousios dari para imam aliran Gnostik. Padahal aliran Gnostik itu sendiri dibidat-bidatkan, dikutuk habis-habisan sama para imam aliran Trinitas. Ini kalau bukan bajingan, apa namanya? Kalian pernah mendengar firman, engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Dan sekarang saya berani mengatakan, mereka inilah para rampoknya. Kasih menutupi segalanya. Saya raja, bukan Allah. Kalian mengaku dosa pada Allah, bukan mengaku dosa pada saya. Belas kasih saya justru harus menyatakan apa yang memang harus dinyatakan. Kalau saya mengetahui bahwa bapak-bapak gereja
sebenarnya tidak lebih dari seorang maling, dan saya tutup mulut mengenai perkara ini, maka saya adalah orang yang tidak punya belas kasihan. Saya ikut membunuh bayi-bayi Tuhan. Mereka akan terus dijejali ajaran racun, disuapin kebodohan. Hal-hal yang tersembunyi adalah bagian Tuhan, tetapi hal-hal yang dinyatakan adalah bagian kita yang mengetahui pikiran Kristus. Itulah kemuliaan Allah dan kemuliaan seorang raja. Pahamkah saudara dengan apa yang saya sampaikan? Dan itulah sebenarnya yang terjadi dengan semua bapak-bapak gereja yang terhormat ini. Mereka semua mengaku melek di hadapan Tuhan, sehingga berani membuat rumusan paten mengenai Tuhan. Siapa saja divonis mati dan terkutuk jika tidak percaya rumusan tersebut. Terkutuklah mereka yang mengatakan Yesus adalah makhluk ciptaan. Terkutuklah mereka yang mengatakan Roh Kudus lebih rendah dari Yesus, dan segala macam kutuk lainnya yang sudah disepakati bersama. Dengan demikian, mereka menghalangi jalan orang-orang untuk mencari Tuhan. Dan saya bersyukur kepada Tuhan bahwa kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Oleh sebab itu, saya berani menyangkal Tuhan Trinitas tanpa takut untuk kehilangan keselamatan saya. Dan saya berani mendalami apa itu Trinitas tanpa kehilangan akal sehat saya. Santo Antonius pernah berkata, Santo Agustinus. Santo Agustinus pernah berkata, siapapun yang menyangkal Trinitas berada dalam bahaya kehilangan keselamatannya. Tetapi siapapun yang mencoba memahami Trinitas berada dalam bahaya kehilangan akal sehatnya. Dan saya membuktikan bahwa ucapan Agustinus hanyalah omong kosong. Saudara-saudariku yang terkasih, misteri dalam Alkitab dengan misteri pengikut Trinitas itu memang berbeda. Sebab yang menjadi Yesusnya juga berbeda. Yesusnya umat Kristen itu terang, bukan misteri. Benar-benar dilahirkan, bukan lahir abstrak, bapake gak jelas. Sedang Yesusnya umat Trinitas itu misteri. Sebab anaknya misteri, maka bapaknya juga misteri. Keduanya gelap, baik bapa maupun anak. Keduanya gelap. Dan para imamnya masih terus berjalan dengan meraba-raba. Kalau sudah pusing, maka pengenalan akan Tuhan itu mereka lempar ke dunia misteri, ke alam misteri, sebagai pelarian untuk menutupi kebodohan mereka. Tuhan yang ada di dalam Alkitab tidak pernah menjadi misteri. Yesaya 45 ayat 19. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia.
Aku, Tuhan, selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Garis bawahi kalimat, tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Sebab hal itu sangat berbeda dengan Tuhan Trinitas. Kalau Tuhan Trinitas, ujung-ujungnya adalah sia-sia. Sebab dia misteri. Sudah dijelaskan panjang lebar oleh imamnya, ujung-ujungnya tetap misteri. Tetapi Tuhan versi Alkitab yang benar, misteri itu hanya sementara. Sama seperti kalian baca novel-novelnya Agatha Christie atau Alfred Hitchcock. Misteri itu hanya sementara bagi detektif Poirot. Kalau sudah ada penjelasan, itu bukan lagi misteri. Kasus selesai. Contoh kasus dalam kitab suci adalah mimpinya Nebukadnezar. Siapa yang bisa mengetahui mimpinya Nebukadnezar? Gak perlu maknanya wis. Mimpinya saja dulu kalian ceritakan apa. Para ahli jampi-jampi pada angkat tangan. Sampai mati, hal itu akan menjadi misteri bagi para ahli jampi-jampi. Yang menarik perhatian saya dalam cerita ini, saudara, para dukun itu kan berkata, Baginda Raja, apa yang tuanku minta itu adalah sesuatu yang mustahil. Hanya para dewa yang tidak berdiam di antara manusia yang bisa menyingkapkan hal itu. Lah, kenapa mereka tidak berusaha bertanya dulu pada dewa-dewa mereka? Ini sama seperti para imam Trinitas. Mereka tidak pernah datang pada Tuhan mereka. Sebab mereka tidak mengenal siapa Tuhan mereka. Lah Tuhannya misteri, tetapi tidak dengan Tuhan kita yang hidup. Dia memberitahukan misterinya Nebukadnezar kepada Daniel, sehingga Daniel bisa menceritakan isi dari mimpi raja dan bahkan termasuk maknanya. Misteri Nebukadnezar selesai. Baik, saudara, kita akan tutup dengan membacakan 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Shalom.